Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Andriansa dari Sistem Informasi kelas SI 20B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang konkurensi. Baik, apa itu konkurensi? Konkurensi adalah kondisi kejadian di mana banyak proses berjalan di waktu yang bersamaan. Pada proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Dengan begitu, konkurensi akan berkaitan dengan bagaimana membuat struktur dan cara kerja agar permasalahan dapat teratasi. Baik, konkurensi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan yang pertama, alokasi waktu pemroses untuk proses-proses yang aktif. Yang kedua yaitu pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga yaitu komunikasi antar proses. Yang keempat sinkronisasi aktivitas banyak proses. Lanjut, proses-proses yang konkuren atau berada pada saat yang bersamaan. Terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Masalah-masalah tersebut antara lain yaitu satu, mutual exclusion, yang kedua sinkronisasi, yang ketiga yaitu deadlock, yang keempat yaitu stagnation. Dilanjut, pokok-pokok penyelesaian masalah pada konkurensi yaitu pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu satu, mengonsumsi adanya memori yang digunakan bersama. Yang kedua yaitu tidak mengonsumsi adanya memori yang digunakan bersama. Deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Deadlock contoh berikut terjadi pada sebuah persimpangan jalan. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan yaitu satu, terdapat satu jalur pada jalan. Dua, mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Ketiga, untuk mengatasi beberapa mobil harus frame atau mundur. Yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation, kondisi proses tak akan mendapat sumber daya. Baik, penyebab terjadinya deadlock yang pertama, mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan terdapat pada suatu proses pada suatu waktu. Yang kedua yaitu hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga yaitu non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat yaitu circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Strategi menghadapi deadlock yaitu mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua itu memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dan mencegah empati kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Nah, metode penghentian deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga, memberikan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu yang pertama pendeteksi deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang kedua yaitu pemulihan deadlock
mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Baik, langsung saja menuju simulasi deadlock. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi deadlock. Kita langsung menuju aplikasi CPU Simulator. Ditunggu sebentar karena loading. Ini kurang. Mantap. Nah, di sini sudah ada tampilannya ya. Kita tunggu dulu sebentar sampai aplikasinya ready untuk dipakai. Nah, di sini sudah ready. Kita klik compiler. Di sini kita masukkan di sini kita masukkan 4 program. Berhubung keyboardnya error, jadi kita seadanya aja langsung. Nah, program P2-nya kita ganti menjadi P1 untuk agar si resource juga ganti menjadi 1. Ini pun juga diganti menjadi 2. Sudah gitu, kita langsung compile. Di sini kita pastikan ada yang salah atau tidak. Baik, di sini tidak. Menuju langsung ke load in memory. Kita klik OK. Kembali lagi ke tampilan tadi. Nah, di sini kita ubah lagi P1-nya menjadi P2. Begitupun resource 1 menjadi 2, resource 2 menjadi resource 3. Kita klik lagi compile. Pastikan ada yang salah tidak. Oh, baik, tidak. Kita klik load in memory. Oke, baik. Klik OK lagi. Menuju kita balik lagi ke compile. Nah, di sini kita ubah lagi program atau P2-nya menjadi P3. Resource 2-nya kita ubah menjadi resource 3. Dan resource 3-nya kita ubah menjadi resource 4. Kita klik lagi compile. Ada yang salah atau tidak? Baik, tidak. Kita klik load in memory. Tunggu. Kita klik lagi OK. Kita klik lagi satu lagi karena di sini 4 program. Nah, kita ganti lagi P3-nya menjadi P4. Resource 3-nya menjadi resource 4. Nah, resource 4-nya kita klik menjadi kita ganti menjadi 1. Udah gitu kita compile. Ada yang salah atau tidak? Tidak. Kita masuk ke load in memory seperti biasa. Kita klik OK. Klik OK. Kita ke SOS. Nah, di sini kita pindahkan stakeholder. Kita pindahkan ke jadi round robin atau RR. Di sini kita sticknya kita ganti menjadi 10. Control face-nya nih slow dan pas kita taikin ke atas. Udah gitu kita klik dulu ini P1-nya. Mau ditunggu ya. Nah, kita klik semua. Ini agak lama, maaf. Astagfirullahaladzim, lama sekali. Klik lagi ketiga, P4-nya. Kita ke views. Kita ke salah. Lupa lagi saya. Kita ke control. Nah, kita start di sini. Kita lihat out. Nah, kita udah lihat OS lagi ke sini. Kita start. Kita lihat di sini. Kita tunggu dulu.
Nah, di sini terjadi deadlock. Caranya untuk mengatasinya kita Reels all terlebih dahulu. Nah ini nih Reels ini dulu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai hijau semuanya. Sambil berproses dan tidak terjadi deadlock. Di sini ada ada pencegahan ya, parent itu pencegahan, pemeliharaan dan pemulihan, maaf, dan detect. Nah, di sini kita bisa coba satu-satu. Yang pertama pencegahan. Di sini ada tahu di slow hold and wait, kita klik. Nah, di sini kita masukkan programnya. Ditunggu dulu ya. Ini laptopnya agak sedikit ini. Kita kembali lagi, kita klik. Kita masukkan lagi programnya. Kayak tadi sama 4. Terus kita start lagi. Kita cepat lagi masuk ke sini. Ditunggu dulu ya. Sampai hijau semua, deadlock atau tidak. Lumayan lama ya di sini nunggunya. Agak lama sedikit. Agak lama, mohon maaf. Lagi proses. Nah, di sini udah mulai hijau ya. Nah, di sini sudah kita lihat tidak terjadi deadlock. Untuk digunakannya di slow hold and wait tidak terjadi deadlock. Berarti tidak berpengaruh kalau pakai ini. Nah, yang kedua yaitu di slow color white. Kita coba lagi. Kita klik P1. Begitupun semua P2, P3, P4. Kita start. Kemudian kita lihat lagi. Di sini terjadi deadlock atau tidak, kita tunggu lagi seperti biasa kayak tadi. Nah, di sini terjadi deadlock, berarti kalau terjadi deadlock tidak bisa digunakan. Berarti kita release all aja. Langsung ke opsi selanjutnya yaitu use total ordering. Mohon maaf ya, saya kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Kita klik lagi kayak tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan karena keterbatasan laptopnya error jadi seadanya. Terima kasih.